itu gak tahu lagi ngapain. Ngeliat kesini. Nggak tahu mau ngapain. Minta-minta kayaknya. Yo. Wait, police. Jauh. Wait, police nih. Police. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syahputra kemarin di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau cerita. Tadi kita udah tengok sebentar cuplikan bagaimana seorang bocil kecil yang mungkin bocil yang ini ya, bocil nakal, yang usil, yang mana melakukan tindakan yang tidak baik. Bagaimana, kenapa saya bilang tidak baik? Karena dia itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, jadi hal yang tidak menyenangkan lah. Dalam artian dia datang ke rumah kita, kemudian mengambil, tapi sebelum dia mengambil barang-barang kita itu, dia memantau dulu. Dia pantau, dia melihat keadaan, ya kan? Ada apa, bagaimana, dan mengapa, dan ngapai itu orangnya. Jadi dia perhatikan ke kamar aku, terus kamar samping aku, dia perhatikan dulu. Ini orang lagi tidur atau lagi gimana. Nah, kebetulan saat orang-orang kawan-kawan yang lain tidur itu, aku belum tidur. Nah, jadi direkam lah. Kameranya juga nggak nampak merekam jelas seperti itu. Jadi dia kayak tersembunyi gitu. Jadi dia nggak nampak. Makanya juga cara ngambil gambarnya itu pun kualitas gambar juga kurang memadai gitu kan. Nah, jadi si bocil ini, nah dia itu dengan beraninya mengintip ke kamar kita. Itu aja sebenarnya sudah tidak baik, ya kan? Dia mengintip ke kamar 1 dan ke kamar 2. Bukan hanya mengintip, dia juga itu oke lah kalau misalnya kami cowok ya. Dalam artian kami itu tinggalnya cowok, jadi dia kalau dia mau ngintip juga nggak masalah kan, sama-sama cowok gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi itu cewek gimana coba? Dia mengintip cewek, kan bahaya gitu kan. Untung pintu juga terkunci, jadi sebelum kita tidur juga udah kita kunci kamar karena pengalaman nanti ada yang hilang barang seperti itu. Nah, anehnya si kawan ini sudah kan terbangun dong, kita bilang juga ngapain gitu kan, maksudnya kenapa di sini gitu kan, kita suruh pulang lah pokoknya, jangan sampai di sini dia gitu kan. Tapi si bocil ini ngeyel ya, dia tetap bersikeras untuk tetap di situ. Dan yang paling mengesalkan itu adalah ketika kita suruh pulang, dia nggak pulang, terus pulang deh gara-gara kita bilang polisi. Nah, setelah kita bilang polisi, dia pulang. Rupanya ketika kawan-kawan semua udah tertidur balik lagi, dia malah muncul lagi di saat orang sudah pulas.
Nah, kebetulan kamera masih tetap aktif dan tetap melihat apa yang ia lakukan. Nah, jadi nampak dong bahwasanya dia masih ngintip lagi. Kemudian memastikan bahwasanya kita semua itu sudah benar-benar tidur. Nah, ini makanya mengerikan nih, bocil parah nih. Jadi dia pastikan kami semua sudah tidur. Nah, ketika dia lihat kami semua sudah tidur, nah kebetulan yang megang kamera ini belum tidur, ya kan? Dia ambil barang yang ada. Ternyata dia udah mengincar barang-barang yang ada di depan kamar. Nah, itu kebetulan itu kayak di dalam goni kayak ada sepatu dan sebagainya. Nah, kayaknya dia itu mengincar yang di dalam kamar, yang di depan kamar, dalam plastik besar atau goni gitu. Karena sepatu-sepatu kita udah karena baru pindah tuh masalahnya. Nah, ternyata punya usut, dia itu udah ngincar itu dan pengen mau maling yang itu. Dan benar aja, setelah dia intip dan dia rasa aman, nggak ada yang bangun lagi dan mengganggu dia, dalam artian menegur dia lagi, mengintai dia, dan terakhir dia bawa. Nah, naasnya ketika dia udah bawa, itu kan tadi nampak tuh di video terakhir bahwasanya video langsung mati. Itu sebenarnya kita udah panggil dia, kita kejar dia, tapi salahnya nggak kita aktifkan pula kameranya, videonya. Jadi kita nggak rekam kejadian gimana kita manggil dia, dan ketahuannya gimana gitu, nggak kita record pula prosesnya. Jadi cuma sampai situ aja yang kita record. Nah, jadi ini sebagai pembelajaran juga kawan-kawan semua, bahwasanya kalau kita hidup di mana aja, mau di Indonesia mau di India juga, ya itu tadi karena ada kesempatan ya. Tapi kalau khusus untuk di India ini memang terlalu nekat sih mereka ini, saya bilang. Buktinya aja mereka itu udah tahu kita udah komunikasi di situ, kita suruh pergi, dia datang lagi dan dia mau ngambil itu tadi barang. Dan itu terjadi di India sana. Makanya juga banyak barang-barang kehilangan. Dan ini bukan sekali ya, banyak juga kejadian bahwasanya ada orang-orang asing dan dia berkedok ke dalam anak-anak. Dia anak-anak. Jadi sehingga kalau misalnya kita ada yang datang mau maling anak-anak, kita pun bingung juga mau ngeksekusinya kan, karena juga masih anak-anak. Tapi kalau udah gede tadi kan enak tuh. Nah, tapi itu tadilah, mungkin nggak tahu apakah benar, mungkin mereka ini kayak sindikat gitu ya, mungkin banyak jaringannya anak-anak, nggak tahu. Tapi mungkin mereka juga tergolong orang-orang yang susah ya. Jadi makanya juga mereka perlu, makanya mereka ingin jual lagi mungkin ya. Itulah kerasnya hidup di India ini. Oke lah, jadi itu aja. Stay safe to everybody ya, to everyone, dimanapun kita berada. Semoga video ini dapat memberikan kita pembelajaran bahwasanya kejahatan itu terjadi di mana aja dan kapan aja, dan tidak peduli itu siapa, meskipun dia masih anak-anak sekalipun. Tapi kalau misalnya ada niat buruk dia untuk mengambil yang bukan haknya, bukan miliknya, pasti tetap akan diambilnya. Jadi untuk kawan-kawan, thank you so much kawan-kawan udah nonton. Semoga nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tatimbil hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Mana jafimurikum, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.